Tes 1, 2, 3. Apa ya Bun, suara secara langsung yang penting terekam kan. Baik Bunda semua, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini dan semoga kita dalam kondisi yang baik-baik saja, baik kita maupun keluarga. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pendampingan PMO 5 di hari ini serta kegiatan refleksi lokakarya yang ketiga sedikit akan kita ulas sedikit barangkali gitu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa kebersamaan kita, monggo silakan bunda-bunda juga apa yang kiranya sedang dikerjakan juga diselesaikan agar bisa apa yang menjadi kegiatan sekolah juga tetap berjalan dengan lancar. Baik, saya akan mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu pendampingan Pokja Manajemen Operasional Program Sekolah Penggerak Angkatan 3, Jakarta Pusat 3, yang akan kita mulai. Bunda Sonya, barangkali ada sepatah kata, dua patah kata, monggo Bun, apa yang ingin disampaikan, atau mau memimpin doa juga, silakan gitu, monggo ya. Ya, selamat siang Pak Adi. Baik, saya akan mulai membagikan file ini yang mungkin perlu dibantu dibuka di laptop ya. Nah ini file ini kita akan buka bersama di dalam Google Drive. Jadi kita akan menggunakan Google Drive untuk berkolaborasi atau bekerja bersama juga untuk melengkapi laporan kegiatan yang mungkin sudah kita laksanakan pada kegiatan demo yang sebelumnya yaitu demo 4. Nah, jadi kita tidak menggunakan Infobus atau LCD, tapi kita akan menggunakan teknologi informasi yang lain, yaitu memanfaatkan Google Drive. Nanti Pokja kalau kerja dari Bunda Yusi, Bunda Pawan dan ya, bisa saling berdiskusi ya terhadap tiga kalau yang kita bagi sambil tetap berkarya untuk proyek kali ini. Proyek kali ini yang kan ya paling tidak masih mau bulan ya kan ya. Itu saya akan bagikan PMO 4 dari TKK Lembang, TKK Kristen Lembang. TKK itu yang menjelaskan tata khususnya dari TKK Kristen Lembang. Langsung pada file yang sebelumnya pernah kita sama-sama ulas, saya fokusnya di demo 4, jadi tidak di demo 1 3 ya. Jadi demo 1 3 kita ada sudah close, kita akan mulai demo 4 yang melihat dan merefleksikan kembali perjalanan yang sudah kita lakukan. Saya akan bagikan di dalam WhatsApp group dan saya juga akan buat layar supaya
juga di WhatsApp karena kelompok chat kan yang disambungkan yang dari besoknya dan di PSK KW 2 itu adalah PMU yang keempat, tepatnya tanggal pelaksanaannya adalah 25 Januari 2024. Pesertanya masih sama bulannya, biasanya saya ada Palma dan ya kondisi sebenarnya pada waktu itu ya beda atau anaknya ya, jadi sesuai dengan di hari ini lengkap. Nanti kita akan sama-sama mengerjakan instrumen ini, bukan mengerjakan sih, mudah-mudahan biasanya sudah membuat, tapi kalau belum ya saya tuliskan sama-sama, tapi mungkin bisa disampaikan secara lisan atau nanti dia bisa membantu gitu apa yang disampaikan oleh Bunda Sonya gitu diketikkan gitu Bunda dia berapa lama, oh ya mungkin berapa lama nanti bisa bantu sambil mengetikkan. Kalau yang penting ini filenya kita sama-sama lihat dulu gitu ya, yang keempat. Soalnya mau menyampaikan yang atau saya dulu ya yang mengulas ya. Jadi pada saat PMO 4 pada waktu itu Lemuel menceritakan bahwa akan melaksanakan kegiatan camp rohani. Ini kalau kita melihat pada objektif operasional itu bagaimana pembelajaran karakter berbasis peserta didik. Jadi bagaimana pembelajaran dan karakter yang fokusnya pada peserta didik. Pada saat itu Bunda Sonya bersama tim menyampaikan bahwa akan melaksanakan kegiatan camp rohani untuk mengembangkan pendidikan karakter anak. Jadi kegiatan camp rohani ini untuk mengembangkan pendidikan karakter anak. Nah, temanya di tahun ini adalah berjalan dalam iman. Nah, dalam camp tersebut disampaikan bahwa topik ini harapannya adalah agar kehidupan itu selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga dalam pembelajaran karakter di Lemuel, ibadah pagi ataupun di awal kegiatan itu selalu dilaksanakan. Kemudian renungan, games, permainan yang sesuai tema-tema rohani. Jadi permainan-permainannya sesuai tema rohani. Kemudian ada kegiatan makan bersama, kreativitas anak yang seperti menggunting, menggambar, mewarnai dan sebagainya, berbagai bentuk untuk membangun kreativitas anak dan juga bagaimana membangun ibadah serta kerohanian anak. Dan ini dilakukan di unit-unit yang lain juga, kita fokus di TK. Dan selain tadi pembina karakter dan kerohanian, tentunya kegiatan pembelajaran pada saat camp ini dilaksanakan ya tidak ada. Jadi mirip seperti K5 ya kalau saya kita perhatikan ya. Jadi ketika camp tidak ada pembelajaran tapi fokusnya camp gitu ya. Dan dari pagi sampai jam 12. Nah biasanya bulan November, namun di tahun ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 bersama dengan unit yang lain. Nah, sebenarnya kita sudah akan melaksanakan camp ini sudah berjalan. Camp ini juga menanamkan kemandirian, kemudian disiplin positif dan sebagainya. Walaupun tentunya di sini juga ada beberapa hal yang menjadi persoalan, tapi sudah ditangani, ya. Di luar urusan ataupun problem camp ini ada satu problem yaitu tentang anak ABK, tetapi sudah tertangani dan sudah disampaikan. Walaupun pada waktu camp 3 konon katanya anak ABK ini sempat tidak tertangani karena pendampingnya kurang rampung. Jadi ini yang terkait pembelajaran karakter berbasis peserta didik, menyoroti tentang karakter dan kerohanian serta tentang anak ABK. Ini di
Ini perlu pengaturan karena masih rebutan dan diakui bahwa keberanian dan keaktifannya cukup aktif sehingga untuk kedepannya perlu budaya antri yang lebih ditekankan lagi. Nah, di dalam berbaris ketika pulang atau masuk kelas juga masih ada anak-anak yang memilih teman dekatnya, 1 atau 2 anak. Jadi kalau baris masih milih. Dan untuk anak ABK lebih pada teknis kelanjutannya bagaimana? Karena ada yang sudah di kelompok bermain 2 tahun. Dan untuk anak ABK yang di kelas besar juga masih mempunyai aktivitas berlebihan. Untuk itu, ini juga masih perlu dicari solusinya katanya, karena ini akan masalah. Kemudian pada PMO yang tersebut, TK Nelson Manuel juga menyampaikan bahwa akan fokus kepada P5. Kenapa fokus pada P5? Karena P5 ini akan dilaksanakan pada bulan April Mei Juni. Karena pada sebelumnya sehingga nanti akan merubah dengan media botol aqua dan elektronik dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan tanyakan apakah kegiatan lingkungan ini sudah berjalan dengan baik atau belum, seperti apa, karena ini desainnya April nih ya, kalau belum terlaksana mungkin TKN-nya perlu digeser. Nah, yang berikutnya, yang kedua, topik yang kedua adalah terkait pelatihan mandiri melalui PMM. Di sini komitmennya PMM akan dimulai pada minggu awal Januari untuk mengerjakan modul bersama-sama, namun belum terlaksana untuk duduk bersama, sehingga bergeser ke Februari. Dan untuk aksi nyata, Ibu Lia dan Ibu Palma menyampaikan sepakat untuk menyusun aksi nyata. Ya, dan kalau kita bicara aksi nyata, tadi kita bicara refleksi lokal karya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah masuk refleksi lokal karya itu, kita yang ketiga ya, benar. Jadi harusnya sudah ada nama aksi nyata. Buatnya sebenarnya mudah-mudahan aja sih, tergantung kitanya mungkin perlu komik dulu juga. Ya. Nah, mari kita buktikan bahwa 15 menit selesai pernyataan sepertinya. Karena kemarin bersama dengan yang lain tidak. Kesulitan-kesulitan apa, isu-isu apa, dan problem-problem apa yang akan kita hadapi bersama terkait daripada hal tersebut. Jadi benar-benar nggak usah sungkan-sungkan kalau ada kesulitan terkait aksi nyata dan sebagainya.
tapi untuk konsultasi yang terkait senjata ya, tapi boleh bareng-bareng gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya akan buatkan satu folder, KWML di Drive, dan ini bisa lihat ya, gitu ya. Nah, di dalam tampilan ini saya akan bagikan kepada udah semua. Saya akan upload instrumennya. Nah, instrumen inilah yang akan menjadi semacam catatan atau notulen dari kegiatan PMO 5 kita. Hasilnya semua kita akan tuangkan di sana. Saya akan masukkan instrumennya, saya akan upload, dan nanti akan saya bagikan lagi juga kepada kerja ya. Kemudian saya bagikan lagi di kolom chat berdasarnya bisa masuk ke dalam instrumen tersebut. Kita sama-sama ketika berdasarnya ataupun teman-teman menyampaikan bagaimana sih progresnya. Nah, disitulah kalau misalnya ada perbaikan dan perubahan, kita bisa melakukan pengisiannya pada instrumen tersebut. Dan saya juga akan bagikan di WA group SPTK Lemuel. Di laptop belakang bisa kelihatan ya di WA. Sudah saya bagikan linknya. Oke. Namanya instrumen PMO level sekolah. Nanti namanya saya ganti instrumen PMO 5 level sekolah PKK Lemuel. Ini silakan Bunda masuk bareng-bareng. Kalau nggak salah sudah saya setting agar bisa mengedit file tersebut. Kalau belum saya rubah, berdasarnya juga saya rubah untuk editor. Ya, di refresh ya, sudah semua yang sudah saya berikan. Saya editornya, di refresh saja. Ini ada beberapa yang menggunakan dari manual ya. Saya hapus dulu. Salah-salah yang lain. Ya boleh melihat sih, tapi kita hapus dulu. Kan semuanya sudah bisa editor di instrumen PMO 5 level sekolah. Sambil cerita, monggo silakan. Nanti kita juga bantu, saya juga akan bantu ketikkan. Instrumen PMO 5 level sekolah, monggo. NPSN-nya begitu saja. Informasi dasarnya bisa dibantu dulu oleh Bu Falma. Isikan datanya dulu ya, kita baru 6983 2174. materinya, kotanya adalah Barat DKI Jakarta ya, DKI Jakarta. Di bawah wali Pak provinsi itu Jakarta Barat, Jakarta, DKI Jakarta, dari sini Jakarta Barat. DKI Jakarta, dari sini Jakarta Barat. Teman-teman sambil nyanyi kalau ada yang mau bunyi-bunyi lagi ya, satu aja yang ada di depan laptop. Kerja kita sudah kerja kolaborasi. Sambil apapun kita kerjakan. Karena ini bukunya persoalan seperti telepon, masak, kemudian kakinya sambil sesuatu, tangannya melakukan sesuatu itu ibarat power of mama ya.
di PMO 4 ada yang belum selesai, boleh dipindahkan kemari, Pak. Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau yang belum selesai di PMO 4 berarti tinggal dipindahkan. Tapi kalau sudah selesai, berarti itu dianggap selesai, dan di PMO yang kelima berarti hal yang baru yang akan dilaksanakan. Tadi kemauan itu sudah terlaksana, sudah dilaksanakan dengan baik, seperti apa yang disampaikan. Kemudian diawali dengan mudah, ya biasa, lalu ada aktivitas, ada bermain bersama, ada game, dan memang makanan buat anak-anak, mengolah dan menyediakan makanan. Jadi biasanya itu komite akan menambahkan lagi sesuai kesepakatan mereka bahwa jika anak itu dapat snack makan siang, kemudian ada buah juga. Dan itu juga bukan hanya untuk anak-anak, memang kan komite kami ini cukup kompak, cukup solid, dan juga ketika kami mempercayakan sesuatu itu mereka bergeraknya luar biasa. Jadi luar ekspektasi kita, gitu ya, dengan dana yang sekolah kan nggak terlalu besar ini sebenarnya. Ya untuk anak-anak juga, dan memang selalu kami dari sekolah selalu mengatakan pokoknya utamakan untuk anak-anak dulu. Ketika kita menyerahkan ini ada dana setiap kegiatan bukan hanya kemauan gitu ya, yang memang kita tolong orang tua untuk menyediakan konsumsi, itu kita kemudian fokus kepada anak dulu gitu. Tapi ya itu kebutuhan mereka juga memikirkan semua, gitu, baik guru karyawan ya datang makannya sama, sebenarnya semua dapat gitu. Dan ini dilaksanakan di bukan hanya di Kepulauan, selain itu kemudian pasca kemudian kami bergabung dengan SD kelas 1, 2. Jadi orang tua juga ini juga jalan baik. Lalu disiplin positif ini puji Tuhan sudah berjalan cukup baik ya Pak Adi. Kalau di awal dikatakan anak-anak masih mau duluan di depan, siapa mau di depan, siapa mau dekat siapa gitu. Jadi ini teman-teman guru-guru kalau di TKA itu selang-seling, jadi laki perempuan, dan mereka sudah tahu urutannya. Paling kalau ada yang nggak masuk, nah itu mereka bingung kan, berarti kan ada yang beda, jadi perempuan dengan perempuan gitu. Nah itu paling nanti diatur lagi sama gurunya, dipindah maju, yang laki di belakangnya maju, jadi tetap selang-seling. Ya kalau untuk TKB itu biasanya kalau nggak selang-seling dibagi perempuan di depan, laki-laki di belakang atau sebaliknya. Jadi mereka biasanya tanya, kalau TKB itu tanya siapa di depan gitu. Jadi mereka inisiatif gitu. Tanya, kalau misalnya gurunya belum ngomong, disuruh baris gitu. Nah, jadi mereka udah tanya, jadi sebelum disuruh baris kalau dari lapangan itu, kalau anak TKA, kalau dia bilang TKA gitu, kalau baris dari lapangan situ, perempuan dulu di depan, baru laki-laki, tapi ketika pulang, itu selang-seling. Tapi kalau anak TKB itu, mereka tunggu gitu, nanti gurunya ngomong, laki-laki di depan atau perempuan di depan, baru mereka baris. Jadi seperti itu sih, udah nggak berebutan posisi lagi gitu, udah nggak, aku mau deketin yang enggak, tapi udah tahu siapa di depan, laki-laki atau perempuan gitu. Jadi udah tahu urutannya dari yang kecil sampai yang besar gitu. Jadi seperti itu untuk disiplin positif. Kemudian taruh barang juga udah tahu, mereka kalau datang taruh tasnya, lalu bawa taruh di sana.
sana gitu ya. Masih suka membantu juga kalau pas makan ada yang lupa nasi di botol minumnya tertinggal diambilkan juga. Kemudian juga TKB. Ini kalau TKB itu biasanya khususnya agak kesulitan membuka pintu itu. Nah itu mereka pokoknya kalau udah temennya udah jegrek nggak bisa, udah otomatis pasti ada yang berdiri ke depan untuk bantu bukain pintu. Iya, jadi tanpa disuruh lagi gitu. udah ini. Atau sebaliknya misalnya dari luar juga agak susah bukanya, pasti dari dalam tuh langsung ada yang berdiri gitu untuk bantu buka pintu. Jadi seperti itu. Nah untuk anak ABK ini yang Lando kemarin sudah sempat tertangani dengan baik, cuma ini kemarin habis lebaran banyak pulang lagi dan belum kembali. Pulang lagi. Selalu begitu masalahnya. Selalu begitu masalahnya. Nah, memang sih antaranya ada yang mengantar kopinya, tapi kadang-kadang ditinggal terus mereka ke depan. Padahal kan kalau dengan gurunya memang harus orang rumah yang handle dia gitu kan, yang megangnya baru mau didengar gitu kan. Maksud kita jangan jauh dari kelas gitu. Kelas kalau terjadi sesuatu seperti itu, ada momen memang dia tidak bisa dirayu, tidak mau. Dia lihat dulu, dia memang lihat dulu siapa yang pegang tangannya. Itu dia lihat saya yang pegangnya baru dia mau pergi. Jadi memilih memang dia. Sometimes mau nurut sama paman, tapi kalau lagi nggak mau, dia nggak mau benar. Sama saya juga gitu, kalau lagi nggak mau, ya nggak mau. Mau dipanggil, mau apa dia cuek aja. Gitu. Jadi memang kendalanya masih tetap sama di situ. Untuk yang lalu ya. Kalau untuk Alvaro ini, sama boleh sambil ketik ini hasil refleksi pembelajaran versi dan akar masalah. Ini akar masalahnya biasanya masih ya. Nah, Alvaro ini ya BK. Alvaro ini kemarin sempat kita agak miris juga, tapi saya mau panggil bapaknya tuh belum waktunya dapat. Bapaknya itu datang di Indonesia, pulang ke Indonesia. Ya pulang, karena tugasnya pas sudah selesai dari Singapura, pulang tapi gitu. Jadi dia tidak sabar dengan kondisi anaknya seperti itu. Jadi sering disabut. Pakai rotan. Jadi pertama kami nggak tahu gitu ya, terus begitu dia datang, kok kakinya merah-merah, tangannya merah, sini merah. Kita nggak boleh tanya dong ya. Terus itu cuma beberapa sih, ketutupan celana, jadi yang kelihatan itu nggak terlalu. Tapi satu hari itu omanya izin pakai celana panjang, dan omanya memang ngomong habis disabut. Jadi mungkin banyak hal gitu ya. Terus kita coba lihat. Itu juga seaktif-aktifnya dia, kadang-kadang kita juga kewalahan dengan dia, kadang-kadang kesel juga ya kalau dia mulai aktifnya terlalu sampai pukul kita juga, tapi nggak segitunya juga gitu kan, kita ngeliatnya juga kasihan. Ya saya mau panggil bapaknya belum ketemu waktunya, saya udah ngomong omanya, oma
Papa lagi di Jakarta, saya bilang, iya Bu Sonya gitu, saya mau undangan sama saya mau sama papanya. Cuma dia hari Senin sampai Jumat kerja, agak kesulitan. Kalau Sabtu gitu kan kita libur gitu ya. Sabtu juga pasti dia kadang-kadang masuk. Saya juga coba belum ketemu waktunya untuk berbuka. Itu yang pertama. Jadi ada kalau menurut dia supaya anak bisa tenang, bisa diam, mesti gitu, mesti kitanya harus ini gitu, harus keras ya, harus keras. Tapi kan nggak seperti itu. Itu sebenarnya di semester yang sebelumnya saya sudah sempat tahunan itu waktu yang Alvaro awal kali mau masuk itu pakai pensil waktu itu diusi sampai yang dia sempat nggak tahu dia nonton apa. Mata gitu diambil ya, mata mau diambil gitu. Jadi dia sempat waktu itu Bu Yusi hampir pensilnya itu diarahkan ke Bu Yusi gitu, mau ditusukin ke Bu Yusi gitu berapa kali. Nah itu sempat memang saya teleponan sama omanya, kemudian ada bapaknya di rumah. Saya sampaikan saya lebih ke bicara dengan oma, takutnya anak hanya dengan oma dan kakaknya, takutnya kan ya tiba-tiba dia dari belakang gitu kan, itu kan dia kan nggak ngerti kan seperti itu, dia bawa pensil atau bawa benda apa terus tusuk gitu kan. Nah terus saya sampai ngobrol juga sama bapaknya, kebetulan bapaknya di situ ngobrol, saya sampaikan bilang saya cuma takut itu Pak, saya bilang khawatir. Tapi bapaknya bilang, oh kalau di rumah nggak berani Bu sama kita gitu, dia bilang gitu. Karena begitu dia udah mulai maksudnya udah mulai lompat-lompat, mulai teriak-teriak, kita bilang apa lah diam ya gitu, jadi keras gitu, kemudian mungkin bawa apa alat supaya dia takut. Tapi saya bilang kan di sekolah tidak bisa begitu Pak, saya bilang gitu. Satu, banyak anak-anak juga. Yang kedua, anak ini juga nggak ngerti mau dipukul kayak gimana, dia akan balik lagi, akan melakukan lagi seperti itu. Saya bilang gitu. Nggak bisa begitu kayaknya, saya gitu kan. Gitu. Jadi sebelumnya memang sudah sempat ngobrol juga, ternyata kejadian begitu. Saya dipukulin, saya dipukulin sama bapaknya ada di rumah. Tapi beberapa waktu sepertinya bapaknya tidak di rumah lagi. Kan memang sering begitu, jadi sering tidur di kantor karena dia IT kan, gitu. Jadi kadang-kadang tengah malam bosnya nelfon harus melakukan ini, jadi dia lebih aman dia tidur di kantor, tinggal di kantor gitu. Ada mesnya gitu, jadi kalau sewaktu kan dia ada standby. Nah ini kita lihat sih nggak ada bekas pukulan sabetan atau apa gitu, aman lah gitu. Terus cuma kemarin itu sempat tes, kita kan ada psikolog kita, kemudian ada tes minat bakat. Nah dia kan disendirikan tesnya, jadi waktu lagi di tes itu divideoin sama polisi, sempat dia gitu mukul tangannya psikolog kita, gitu ya biasa kan dia begitu main keplok-keplok gitu, mukul nanti itu dikirim ke rumahnya, dia tahu bahwa kamu lagi di tes. Dia bilang iya gitu yang mukul si bapak itu gitu kan. Cuma ditegur aja Bu Yusi, ya gimana negur ya, kita mau negur kayak apa juga dia kan nggak ngerti gitu kan, gitu. Jadi kayaknya omanya tuh ya memang apa nggak apa-apa, kalau oma sih bilang nggak apa-apa Bu Sonya, kalau mau ditegur mau dimarahin Alvaro, maksudnya kalau lagi seperti itu lagi bersedih gitu ya, teriak-teriak kamu mukul apa gitu. Cuma juga saya kadang-kadang saya nggak bisa, kita nggak bisa begitu oma, saya bilang kan nggak seperti itu ininya. Paling memang sesekali kalau dia mulai pukul saya sambil tangannya saya pukul memang begini telapak tangannya, tapi kan bukan berarti membalas dia. Sampai kemarin ya dia datang pagi tuh teriak-teriak gitu di situ, ngeledek. Dia tuh sebenarnya lebih kalau kita buru-buru tuh dia teriak-teriak, dia jerit-jerit, dia gebrak-gebrak tuh cari perhatian supaya kita memang khusus fokus ngeliatin dia aja gitu. Sampai saya kemarin godain, kalau duduk kayak gitu, saya udah melotot-melotot, kalau dulu takut, saya melotot aja udah takut, sekarang nggak takut, malah dia ngeledek gitu, dia gitu. Sampai saya godain gini, Alvaro mau disabet, saya gitu, saya ngomong, Alvaro mau disabet, mau? Dia jawab, mau. Kalau dulu awal-awal nggak berani Pak, begitu bilang mau disabet Alvaro, no, tidak gitu. Sampai saya pegang
sumpit aja tuh dia udah tahu gitu, nggak mau, nggak boleh gitu, nggak mau disambil. Ini sekarang kayaknya udah keseringan disabet di rumah, jadi kebal gitu kan. Jadi kita berteriak, maksudnya kita menegur dia dengan suara apa lu duduk gitu, kalau dulu mau langsung duduk, sekarang nggak mempan sama dia. Sampai mulai dia bilang udah mulai naik ke atas lemari, manjat. Dia naik di atas kursi ini terus dia akan nyampe, jadi dia gelantungan begitu di lemari gitu. Ya kan teman-temannya kan juga lihat seperti itu, kadang naik di atas meja. Memang sampai hari ini sih di benda yang paling dia takut adalah korek api. Jadi memang kadang-kadang kita sediakan, kita bawa gitu kan, ini gitu supaya, tapi itu pun dia tidak tenang, dia malah menjadi ketakutan cuma itu. Jadi ya enggak solusi juga. Jadi ini agak kesulitan juga gitu. Saya mikirnya nanti kalau masuk ke ini pun sangat berat, baik buat sekolah, buat gurunya, juga buat si anak gitu, mengikuti pelajarannya agak sulit. Nah, saya tuh kalau saya bisa datang, saya mau mengarahkan memang ke sekolah khusus. Nah, makanya saya juga udah konsultasi sama teman kepala sekolah dari Politik, kan dia memang ya di khusus ini dia kan ada sekolah untuk anak-anak. Tapi itu pun dia bilang kalau tersebut nggak bisa langsung daftar, jadi harus ketemu janji dulu dengan psikolognya, jadi komunikasi dulu orang tuanya, lalu dilihat anaknya di tes gitu, jadi dia ketahuan ini anak masalahnya apa sih gitu kan. Selama ini kan orang tuanya kan nggak paham, nggak ngerti gitu apa ininya anak. Waktu saya minta tes ke saya sudah mengarahkan nggak ke psikolog, tapi ke klinik perkembangan anak supaya tahu permasalahannya apa gitu. Tapi dia bawa ke psikolog, nggak tahu psikolog apa, tapi di situ hasilnya tidak dijelaskan ini anak ADHD kah atau autis kah atau hanya hiperaktif kah, itu tidak bukan. Jadi memang untuk Alvaro, untuk kedua anak ABK ini agak apa, untuk Lando juga untuk manggil orang tuanya itu karena mamanya juga keluar kota, jadi agak sulit. Ya ini sama sih sebenarnya Lando, karena ini Lando udah dua tahun kan pengulangan, udah di KB 2 tahun. Saya juga kalau masih seperti itu di TKA kan sangat berat juga buat dia, juga buat gurunya gitu kan. Ya sekarang kan memadai dan bisa mengakomodir ya kebutuhan si anak, karena memang kita tidak punya tenaga yang khusus, tenaga yang ahli, dan peralatan juga enggak memadai. Daripada nanti ibaratnya ya jadinya cuma kayak pendidikan anak kan, kasarnya kalau saya melihatnya begitu. Karena gini, karena kalau seperti itu kan kita udah si anak nggak bisa lagi dengar kita, nggak mau dengar, ibaratnya kan disiplin juga nggak bisa, diarahkan nggak bisa, kan jatuhnya nanti ya udah tak arahmu deh gitu, kamu mau ngapain deh di kelas, yang penting kamu tenang, nggak pikir itu. Saya nggak mau kayak gitu. Ya, terima kasih Bunda Sonia. Jadi di sini di filenya yang instrumen PL05 tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sonia, juga sudah ditulis ulang gitu ya, dimasukkan ke dalam instrumen oleh Bunda Falma. Kita cek bersama gitu Bu Sonia, apa barangkali masih ada yang kurang yang perlu kita perkuat gitu ya, kita perlu tambahkan di sana. Dan kelihatannya permasalahannya, akar masalah yang masih dihadapi dari pembelajaran berbasis karakter ini, bahwa TK Lingkungan ini kayaknya masih repot dengan lulusan anak ABK ya, gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan. Jadi tadi Bunda Falma menyampaikan bahwa
kegiatan yang direncanakan pada PMO 4 kan sudah berjalan dengan baik sebenarnya ya, baik dan terrealisasi. Kemudian juga telah dilaksanakan bersama dengan orang tua karena merupakan apa yang disediakan oleh komite pada kegiatan camp rohani. Baris berbaris juga sudah mulai teratur gitu ya, secara simpel mungkin kita bisa simpulkan demikian gitu ya Bun ya. Dan sehingga disiplin positif anak-anak bisa disimpulkan sudah sangat baik. Nah, kemudian ada hal lagi barangkali yang secara karakter yang berbeda tidak kira-kira sama ini. Kita bisa tambahkan. Ya. Mungkin ada terobosan baru gitu dari TK Lemuel untuk membuat anak-anak lebih berkarakter. Masih kita maksudnya tetap sih karakter minta tolong, mengucapkan minta tolong, terima kasih gitu ya, kepada semua orang itu masih tetap kita tekankan tadi buat anak ya. Jadi bukan hanya kepada gurunya gitu, tapi juga kepada orang tua, kepada OB-OB kita, mbak kita, kakak semua gitu, ketika mereka mendapatkan pertolongan atau memang mereka membutuhkan pertolongan, ya harus bagaimana misalnya kalau pagi itu yang diantar sampai ke atas begini, kita bilang itu bagai dulu semua papa mama gitu, bilang apa gitu, kita ingatkan kalau udah diantar. Jadi ya masih ada sih yang langsung dari kecil, mama makasih udah diantar gitu. Sama mbak-mbak juga kalau ada sesuatu makanan tumpah atau minuman tumpah gitu ya, kita cuma bilang panggil mbak di belakang, mereka udah bisa mengkomunikasikan gitu. Jadi dari pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik ini yang saat ini juga masih ditekankan itu adalah bagaimana anak-anak supaya punya habit gitu ya, punya kebiasaan untuk minta tolong, bagaimana menekankan terima kasih dan ucapan tolong gitu ya. Ya, sama memberi salam tuh kepada semua orang gitu. Jadi bukan hanya guru kelasnya aja, jadi semua guru itu kalau mereka datang pagi itu disalam. Gitu. Baik. Itu kira-kira cukup untuk hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik, atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Dari saya udah cukup, nggak tahu mungkin dari yang lain teman-teman ada yang ingin ditambahkan terkait pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik yang dilakukan oleh kawan-kawan di TK Lemuel. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika mentransformasikan pendidikan karakter ke anak-anak? Monggo kalau mau ditambahkan ya. Ada? Bunda-bunda, apa yang dilakukan oleh bunda-bunda ketika supaya anak-anak ini lebih berkarakter gitu? Kalau tadi kan Bunda Sonya menyebut adalah terkait baris berbaris juga sudah gitu ya, kemudian mengucapkan salam juga sudah gitu ya, dan kemudian juga terima kasih dan minta tolong. Ada hal yang baru lagi tidak mungkin? Metodenya. Camp rohani juga sudah dilaksanakan. Mungkin guru-guru kelas punya metode khusus gitu supaya anaknya lebih berkarakter gitu. Supaya lebih berakhlak gitu ya, berakhlak mulia gitu ya. Kalau ada monggo boleh ditambahkan. Dan ini masalah yang juga diatasi dari refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan itu fokusnya masih terkait dengan anak ABK di kelompok bermain yang biasanya ada orang yang mendampingi gitu ya. Nah, jadi anak ABK di kelompok bermain ini yang biasa mendampinginya itu pulang kampung lagi dan belum kembali lagi lah. Ini jadi siklus gitu kan. Dan untuk itu sekarang didampingi oleh keluarga dan menunggu di luar kelas yang bapak-bapak itu ya.
Yang kemarin saya sempat datang ada bapak-bapak di tangga itu ya. Kemarin si Amang. Nah, kalau yang kemarin itu adik dari opung perempuan. Yang itu memang biasa. Dan memang Landu tuh nurut memang kalau sama dia. Mau ini. Nah, hari ini yang jemput memang opungnya laki-laki. Jadi bapak dari mamanya Landu. Ya. Menunggu di luar kelas. Ya. Jadi agak kesulitan si anak dan wali kelas karena anak kadang nggak mau dipegang oleh siapa-siapa. Nah, kemudian anak ABK di kelas TKB di rumah keluarga agak keras ketika si anak tidak bisa terkontrol, maka suka dipukuli oleh bapaknya, dipukul dengan bapaknya gitu ya. Dan di sekolah wali kelas juga kesusahan untuk menjaga, pernah dicolok nih matanya nih. Wali kelasnya nggak sampai kena gitu ya. Nggak sampai kena kan? Hampir Mau kan? dicolok, tapi sering ditonjok jadinya dia. Kalau ditonjoknya kena ya? Mukul bener mukul, sekuat tenaga mukulnya. Lebih seringnya sih nonjok tuh Pak. Ya itu karena jadinya karena dia biasa dipukul, jadi dia pikir ya Nah itu maksud saya, mungkin jangan-jangan tumbuh dari kebiasaan dan perilaku habit di rumahnya dipukul, akhirnya karena anak ini mempunyai pencitraan rekaman di dalam benaknya jadi bahwa buat dia pukul itu nggak apa-apa. saya dipukul ya saya boleh mukul gitu. Nah ini apakah tidak ketika kemarin dilihat ada banyak bekas luka ya tadi ya, bekas sabetan, apa nggak dikomunikasikan gitu kepada bapaknya gitu? Ya itu nggak bisa, saya maunya datang kan, nggak mau by phone Pak. Cuma kan waktunya dia nggak ada. Waktunya tidak ada. Iya, waktunya dia nggak bisa datang dia ke sini. Ya, jadi jangan-jangan karena bekas pukulan, bekas sabetan, jangan-jangan di rumah juga ditonjok juga gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan? Apakah di rumah juga ditunjuk-tunjuk oleh pensil oleh bapaknya gitu kan? Bisa juga kan, kita nggak pernah tahu kan? Sehingga akhirnya timbullah bahwa saya dibeginikan oleh orang tua saya. Nanti saya sampai sekolah saya boleh memperlakukan ini juga kepada kasih HP di sekolah dibawa. Enggak, di rumah. Di rumah. Di rumah. Kalau dikasih HP itu anteng. Menurut keterangan orang tuanya anteng. Nonton ya. Dalam komunikasi dengan orang tua ya. Anak ABK ini diberi handphone untuk menonton dan sehingga anak ini terbiasa ya. Nah ini kalau anak-anak yang ABK ini dikasih handphone lalu tenang, kan orang tuanya tahu ya yang ditonton apa. Iya, nanti paling dengar, tapi nggak tahu juga ya kalau pas lagi ditinggal maksudnya omanya lagi melakukan pekerjaan rumah, karena memang kan nggak ada pembantu kan. Jadi omanya tuh kan masak apa semua gitu kan. Nah, kalau yang ditonton itu adalah itu makanya. Film-film. Tapi waktu dia mulai nusuk-nusuk itu, terus dia mulai ambil mata ya, karena dia sempat juga tangannya tuh mengarah ke mata saya gitu, mau ngambil gini. Nggak boleh, saya bilang gitu. Itu kan saya komunikasikan sama Oma. Abis nonton apa sih Oma? Saya tanya. Enggak kok, saya udah nggak, waktu itu memang di stop HP-nya itu sama Oma, sempat di stop. Dia nggak nonton gitu, makanya saya juga bingung katanya Oma gitu. Kan kita nggak tahu kan realisasinya di rumah seperti apa, Pak. Ada pencitraan yang ditiru, maksudnya apakah orang tuanya juga bisa juga ketika marah arahnya juga ke arah itu kan ranahnya, bisa saja kan, misalnya dia nakal, mata kamu saya ambil ya, bisa bahasa halusnya begitu, bisa saja. Tapi ya nggak tahu ya, tapi kalau seandainya perfilman, film apa ya yang ditonton gitu kan, film apa yang ditonton. Nah ini adalah akar masalah dari pembelajaran berbasis karakter. Kalau untuk yang normalnya tidak ada masalah ya? Enggak. Jadi cenderung semuanya kalau itu untuk masalah pembelajaran berbasis karakter berjalan dengan lancar, dan yang selalu yang menjadi topik utama di TK Lemuel adalah anak ABK ya.
Itu adalah problemnya. Baik. Dan ada rencana bahwa nanti harus dilepaskan ke sekolah Iya, lebih baik khusus. begitu. Sekolah khusus. Sekolah khusus itu maksudnya SLB, sekolah luar biasa gitu ya. Tapi ini sudah pernah disampaikan. Saya udah pernah ngomong waktu itu, cuma mungkin kendalanya itu tadi waktu di awal itu karena kalau di sini kan ada antar jemput. Yang kebetulan adalah suaminya Budi yang memang mobil antar jemput, dan dia memang lumayan nurut sih sama si Pak UU ya, yang mobil antar jemput gitu. Dari yang awal-awal nggak anteng di mobil, sekarang bisa anteng baik pergi maupun pulang. Nah, apa strateginya Pak UU? Gitu. Lebih disayang ya sebenarnya ya Budi ya, jadi dianggap seperti cucu gitu sama Pak UU. Jadi walaupun awal-awal gitu kan dimarahin dalam artian gak boleh begitu, suka digituin, itu tadi dikasih korek awal-awal gitu kan, tapi kalau udah ini nanti dikasih makanan sama Pak UU awal-awal, yuk dikasih makanan dalam artian tempe goreng, tahu goreng, cuma begitu doang, sepotong itu doang. Kalau gitu perlu ditiru itu tekniknya. Itu kita udah lakukan di sini. Oh, apa? Memberi tempe goreng dan tahu goreng. Awal-awal dia tidak pernah mau memberikan makanannya. Dia punya bekal itu tidak boleh kita pegang waktu pertama kali dia sekolah. Terus saya bilang kan tidak boleh pelit, saya gitu kan. Terus dia jawabnya apa? Pelit, Alvaro pelit gitu. Tidak boleh. Sudah sering saya gituin kan, tidak boleh. Terus tiap hari setiap makan ibu guru minta, mami minta. Kalau dia panggil saya kan mami, panggil saya dengan dia mami kan. Mami minta gitu kan, nggak boleh, pertama nggak boleh. Lama-lama dikasih, udah tuh mau berbagi tuh sama kita, sama guru-guru tuh mau. Makanan apapun yang dibawa, karena apa? Kadang saya juga makan ketika dia makan, kita juga makan kan. Waktu anak-anak makan, kita juga makan. Kita makan snack, tempe goreng, apa-apa gitu. Dia mau kan, kita tuh goreng, nggak boleh gitu. Ini bukan punya Alvaro, supaya dia tidak merebutkan, karena awal-awal kan dia merebutkan. Tiap apa yang dia mau, dia rebut. Tidak boleh, ngomong yang baik, itu bisa, mami mau, mami minta gitu. Jadi kita ada sistem barter sama dia, beberapa kali seperti itu. Itu udah ini, makanya waktu TKA nurut dia, sudah aman. Begitu libur, cuma 2 minggu libur sekolah, buyar semua, balik lagi seperti awal, sampai sekarang. Ditambah lagi dipukulin di rumah. Tapi ketika kita pulang, kita lihat agak nurut ya. Itu paginya habis kabur ke SMP Pak Adi. Apa yang dilakukan SMP? Manjat pohon kan di belakang ada. Lempar batu sih tadi sempat Ambil batu di bawah itu di lapangan, dilempar-lempar. Kadang nerobos masuk di kelas. Kemarin SMP. Dinding yang jatuh Pak dia ambil. Tadi juga ngambil dinding busuk. Terus diapain? Udah dipegang-pegang doang kan dia, terus disuruh cuci tangan, karena habis menempel mau cuci tangan dia kabur ke sana. Belimbingnya dicuci sama dia. Tapi tadi pas mau pulang kan saya antarin keluar, saya kasih Mbak Mugi, nunjuk saya Pak, satu tonjokan itu. Meskipun kelihatannya di sana dia fine ya, tapi sepanjang jalan juga. Kalau nggak nendang kakinya. Kalau udah nendang gitu biasanya saya suka ambil sepatunya. Saya bilang, saya rebut, emang saya lepas sepatunya, saya masukin tempat sampah. Kan dia nggak boleh, pokoknya barang dia itu tidak boleh diambil. Jadi gitu, senjatanya kita begitu. Saya ambil sepatunya, saya rebut, kalau ini nangis kan, baru kita ngomong kan, diambil kan. Makanya tidak boleh tendang. Kenapa tendang? Kalau ditendang kan mami sakit, tidak boleh tendang. Kalau tendang, sepatunya mami ambil, mami buang. Tidak, nah yaudah, saya sorry. Minta maaf ya, minta maaf. Mau disayang. Dulu awal-awal gitu ya dia. Selalu kalau kita suara keras sedikit, kita ini dia sedikit, mau disayang sampai nangis gegerungan tadi. Jadi memang kurang perhatian dan kasih sayang. Oke, jadi tadi juga menarik ya, ada salah satu cara mengatasi anak ABK itu kalau dari sisi Lemuel itu tadi pendasarnya mengatakan adalah cara mengatasinya karena tadi Pak UU itu driver antar jemputnya menyayang, dan juga
TK sendiri sudah mengatasi anak ABK itu dengan cara barter makanan. Kemudian selain dengan barter makanan tadi adalah dengan apa sih istilahnya ya, menukar ancaman, bukan menukar ancaman ya, ini bahasanya bukan menukar ancaman, apa sih namanya, menakut-nakuti juga enggak ya, lebih Ya, tepatnya sebagai apa ya? punishment sebenarnya, diambil barangnya ketika dia melakukan. Ya, adalah dengan barter makanan dan punishment ya. Ketika dia Punishment. melakukan Ya, kekerasan atau kesalahan, Ya. ya kita ambil barangnya. ketika terjadi kekerasan, Mau tasnya, mau sepatunya, pokoknya barangnya barangnya kita ambil gitu ya. Apakah itu jadi tidak terkesan, maksudnya gini, anak itu menganggap ini sudah sebuah permainan gitu? Kadang-kadang, tapi Wah, memang saya benar-benar mohon maaf, memang saya masukin di tempat sampah ini. oh Kalau tempat dilakukan. sampah ini kan tidak terlalu Bukan kotor kan main. ya, hanya tisu dan plastik kuenya anak. Tidak saya buang ke tempat sampah besar. Memang saya masukin tempat Ketika sampah. ditaruh di tempat sampah itu apa? Nangis dia, Oh, nangis. nangis. Nangis dia bilang, kan saya tahan gitu supaya dia tidak ambil kan. Barangnya kita ambil ya. Jadi Iya. kita ambil ini apa sih, bukan untuk menakut-nakuti ya, untuk membuat efek jera kali ya. Iya. Walaupun nggak jera-jera. Ya jadinya kayak dianggap main memang sama dia. Itu maksud saya, maksudnya. Sama, kita pukul pun ya cuma dianggap main Pak Adi sama dia. Oke. Baik. Nah, ini adalah terkait potret di TKK Lemuel. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa akar masalah yang lalu juga ABK. Sebelumnya juga ABK. Lagi-lagi sampai hari ini ABK gitu ya. Jadi sepertinya memang warna problem. Mungkin kalau orang karakter, tuanya mau komunikasi baik dan mau mendengar apa yang kami sampaikan, solusi yang kan kami kan sudah memberikan solusi kan. ABK-nya apa? Jenis ABK-nya? Terakhir dari kan dia ada terapinya datang ke rumah, tapi ternyata terapisnya ini hanya terapis untuk bicara. Oh, yang Lancar bicara, yang datang ini seminggu sekali. Nah, dari si ibu terapis ini dia melihat bahwa dari ininya, tapi tidak ada tes yang dilakukan. Itu sudah disampaikan ke bapaknya, katanya ADHD. Tapi kan tidak ada tes yang dilakukan. Tapi Dila nggak delay speed kan? Enggak. Kalau Alvaro enggak. Oh, tidak delay speed. Kalau si Lando, iya. Salah posisi ini ya. Terapi bicaranya harusnya buat Lando gitu ya. Oh, kalau Lando sih terapinya banyak. Oh, terapinya Memang banyak. terapi, hampir setiap hari dia terapi. Oke. Jadi keputusannya Alvaro ini mengulang ya di sini atau enggak? Mengulang tidak kan? Naik TKB, jadi dari TKA. Tapi sebenarnya usianya dia harusnya udah kelas 1. Secara usia, umur berapa? 7. Iya. 7 lebih. Jadi kemarin dia masuk TKA itu dia udah 6 dia. TKA 6 wajar kan? Iya. DKI Jakarta kan kelas 1-nya 7 tahun. Iya. Ya wajar lah. Masih boleh kan? Masih. Oke. Tahun lewat dikit juga masih boleh ya, masih oke lah ya dengan kondisi yang ada. Cuma memang TKK Lemuel, TK Kristen Lemuel perlu lebih punya strategi ya menghadapi anak ABK. Ya akhirnya karena satu kelas juga gurunya hanya 1. Sebenarnya bukan hal baru Pak Adi, anak ABK di sini. Kami itu hampir tiap tahun ada anak ABK ya. Tiap tahun ada? Ya. Tapi yang lain-lain bisa terhandle dengan baik ya karena itu orang tuanya mau bisa diajak kerjasama. Komunikasinya ya dengan apa yang kita sarankan begini begitu. Tahun depan masih mau terima berarti? ini kan kita pertanyaan kan dasar. Lihat sekarang jadi memang sudah keputusan dari yayasan juga kalau ada yang perempuan mau daftar harus dibawa anak. Supaya lihat tingkatannya ya, lihat. ringan atau berat kalau gitu memang, ya. Kalau memang jadi sudah diberikan hak prerogatif kepada kepala sekolah, kalau memang dirasa tidak mampu jangan dipaksa. Walaupun bicara jumlah murid nih. Iya, betul. Nggak memang berat. awal-awal sebenarnya dulu awal-awal begitu.
kemudian 5-10 tahun kebelakangan adalah karena dari dinas kan tidak boleh menolak. Betul. Tidak boleh menolak, harus menerima gitu kan. Tapi melihat kondisi kayaknya yang kesini-sini baik di SD maupun SMP juga itu tingkatannya lebih parah. Dan itu tadi, kalau waktu di Lokakarya terakhir, kalau Bu Bu Sundari katakan kita kecolongan, emang benar kecolongan karena tidak ada kejujuran dari orang tua. Jadi waktu mendaftar anaknya tidak dibawa, waktu ambil seragam juga tidak dibawa, bawanya waktu masuk sekolah. Baru kita tahu kondisi anaknya seperti itu. Nah, jadi kan memang benar-benar gitu, memang kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang diberikan hak prerogatif kepada setiap kepala sekolah dan juga setiap unit dari yayasan harus tekankan, harus datang, harus dibawa anaknya ketemu. Jadi saya menyampaikannya kepada orang tua kalau ada yang telepon, gitu, silakan dibawa Bu. Kan saya selalu tanya umurnya, di bulan apa lahirnya. Kalau boleh datang, biar alasan saya adalah biar anaknya bisa lihat lingkungan sekolah, biar bisa kenal dulu sama lingkungan sekolah dan guru-gurunya. Kalau saya bilang kan, saya biar tahu nih anak ibu, ibaratnya kasarnya normal apa enggak kan nggak mungkin gitu kan. Jadi strateginya seperti itu. Monggo dibawa Bu. Ya, mengatasinya jadi enak gitu ya. Tahu skalanya bahwa kita bisa mengukur kemampuan kita juga gitu. Iya, jadi memang sudah yayasan sudah kalau memang Bapak Ibu kepala sekolah melihat dan memang menilai tidak sanggup, jangan dipaksakan. Kalau tiap tahun dapat anak seperti Alvaro, Bunda Yusi habis dipukulin. Tambah kurus nanti dia. Tambah kurus ya Bunda Yusi ya. Nah, itulah kadang-kadang guru hebatnya adalah anak sendiri nggak kurusan ngurusnya anak orang lain. Nah, giliran ngurusin anak orang lain, anaknya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya jasa guru itu tiada tara sebenarnya. Oke. Nah, yang selanjutnya Bunda Sonia tadi Bunda Sonia dan teman-teman ya. Jadi tadi kita di PMO yang keempat itu juga kita mungkin kalau Bunda Sonia ada bukti-buktinya boleh ditampilkan, ditayangkan di ini ya, boleh sedikit ditunjukkan gitu. Kemarin waktu jalannya camp seperti apa boleh ya, gitu ya. Foto-foto dokumentasinya barang 1-2 sedang apa gitu ya, kalau punya kalau ada gitu kan. Nah, lalu kalau biasanya punya ya di laptop, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu terlaksana di bulan apa Bun? Camp itu? Januari ya? Sesuai ya? Kita masuk ke topik kita. Kita memilih pada saat PMO 4 itu topik yang dihadapi oleh TK Lemuel adalah terkait P5. Nah, bagaimana nih P5 nih Bun? Ya, ini jujur memang P5-nya kemarin kan kita bilang mulai di April, memang belum terlaksana nih Pak Adi. Iya. Di April karena memang kondisinya juga seperti itu. Terus waktu beberapa bulan kemarin itu anak banyak bergantian sakit tadi. Anak sakit? Iya, gantian gitu ya, bolak-balik sakit, termasuk di SD juga gitu, cukup banyak anak sakit gitu ya, jadi memang belum terlaksana sampai hari ini semuanya. Hari ini ya, sampai hari biasa ini aja ya? sih, 1-2 paling masih normalnya. Jadi kemungkinan nanti kita akan mulai di Mei ya. Oke. Penanaman tuh ya memang kita belum bisa menggunakan, dari memang medianya belum bisa menggunakan kebun karena saya juga tanya kemarin, kebun itu lagi banyak hama di tanahnya, jadi banyak bekicot, banyak serangga ya gitu, jadi kalaupun ditanami nanti akan sia-sia gitu kan. Kemudian juga memang belum ada waktunya, biasanya dari yayasan itu ada ambil 1 atau 2 hari dikerahkan semua OB dan satpam laki-laki untuk mengolah, membersihkan. Jadi memang itu belum terlaksana. Jadi ya mungkin kita tetap akan pakai medianya mungkin ini ke botol aqua gitu ya. Kita siapkan medianya dulu. Saya masukkan kembali di sini berarti ya. Iya. Bunda Palma ini saya turun ke bawah.
pada foto udah saya masukkan, ini ada 3 dokumentasi kita pada hari ini, kalau mau ditambahin foto ya silakan. Pada bagian topik implementasi pembelajaran di kelas dan strategi implementasi ini, masalahnya masih terkait P5 nih, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April Mei. Saat ini, tapi tadi kemarin ada pegawai laki-laki ya? Kasatan. Oh, itu seperti ya? Satpam. Kalau yang tadi itu OB-nya SMP yang tadi motoin kita, Oh, itu OB-nya SMP. ya. Tidak untuk TK ya? Iya. Jadi TK ini sekarang dua-duanya perempuan. Memang saya kemarin agak sempat ini juga tidak punya laki-laki gitu. Memang terbatas sih kita laki-lakinya. Nah, silakan Bunda Palma bisa ditambahkan di pembelajaran bukan pembelajaran berbasis proyek ya, tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ sudah saya copy pastekan yang dari PMO 4, saya pindahkan ke PMO 5 karena masalah ini masih akan kita tangani ya. Ini kira-kira perencanaannya kapan ya? Dokumennya, kalau dokumennya sudah diperbaiki. Ini ada? Jujur belum Pak Adi. Belum saya ya? Jujur belum. Belum ya. Untuk itu apa? Jadi topik ini masih menjadi fokus yang akan dilanjutkan ya, ada PMO 5 ini, baik dokumen maupun pelaksananya ya. Ini ya Bun ya. Ini PIC-nya siapa tuh kemarin ya? Coba saya mau lihat. Di bawah itu kan ada ya, implementasi P5 yang terhambat di tindak lanjutnya. Ibu Yusi nih. Ibu Yusi, bulan Mei Bun. Jadi memang kalau belum terlaksana masih nggak apa-apa, tenggat waktunya sampai Mei. Ya, di sini Mei dan dalam proses. Jadi masih aman. Ini kita pindahkan aja ya, Bu Sonya ya. Kita pindahkan, maksudnya di instrumen itu kita pindahkan di tindak lanjut, dan memang akan dilaksanakannya itu di bulan itu ya. Kita pindahin ke sini. Nah, itu sudah saya pindahkan di tindak lanjutnya. Ya. Karena ini kan PMO kelima ya, nanti ada tambahan sedikit yang perlu kita akan tambahkan di sini. Oke, yang berikutnya pada PMO yang lalu terkait PMM. PMM memang tidak menjadi beban, makanya nanti kita akan diskusikan di refleksi lokakarya. Jadi kalau di refleksi lokakarya itu rencana aksi nyata yang dibuat pada saat lokakarya itu benar-benar sudah matang gitu ya, bahwa akan direncanakan aksi nyatanya apa, nggak usah banyak-banyak, makanya 2 aja cukup gitu kan. Nah, lalu kemudian tinggal aksi nyatanya yang sudah dilakukan apa, dituangkan ceritanya di dalam lembar aksi nyata, itu sudah jadi PMM Bun sebenarnya. Itu. Jadi menghemat semua baik waktu, tenaga, dan pikiran kita kalau kita bisa memindahkan apa yang ada di loka. Memindahkan. Jadi pada saat kita mikir topiknya itu sebenarnya kita kan sudah mikirin jawabannya, betul nggak? Pada saat kita membuat pertanyaan, biasanya jawabannya itu kita udah tahu. Seringkali begitu ya kalau kita bicara dunia pembelajaran itu ya. Apakah warna ini ya? Nah, kita kan sudah tahu sebenarnya gitu kan. Kalau yang ini Bun, PMM gimana ceritanya nih? Masih sama Pak. PMM. PMM-nya belum ya? Belum bertambah gitu ya. Nah, PMM ini kalau kita bicara PMM, fokusnya di sini adalah pelatihan mandiri ya. Kalau PMM dalam artian luas sih bukti karya dan sebagainya, tapi kebetulan ini kok ya topiknya adalah pelatihan mandiri melalui PMM. Baik, PMM akan dimulai pada minggu awal Januari kemarin waktu PMO 4. Namun akhirnya belum terlaksana. Sehingga geser ke Februari. Nah, Februari aksi nyata Ibu Dia dan Ibu Palma sempat bingung nyusun aksi nyata. Namun sudah ada 2 atau 3 modul yang dikerjakan gitu ya. 2-3 modul ya. Dikerjakan. Oke. 2-3 modulnya itu topiknya apa? Mumpung saya di sini nih. Topik apa, Bu Palma? Ini saya pindahkan kemarin lagi ya, Bu. Berarti ya, Bu Sonya ya. Strategi implementasi terkait peningkatan kapasitas guru. Nah,
di PMM. Nah, ini saya pindahkan kemari. Kenapa nggak ngambil itu? Nggak ngambil dokumen yang sudah saya buat dan saya bagikan, tinggal diganti nama saja. Biar membantu maksudnya sedikit gitu kan, ditambah-tambahi, disesuaikan dengan kondisinya TK Lemuel ya, karena kan CPTP, IKTP beda-beda loh ya, nggak bisa ngambil dari situ secara penuh, karena kan harus disesuaikan dengan yang TK Lemuel, karena di situ kan umum ya. Gitu. Tapi kan itu hasil kita bareng, hasilnya kita itu Bun, pada saat penyamaan persepsi gitu, kenapa nggak diambil? Lumayan kan kalau kita ambil. Saya lihat dulu, kita pindahkan di strategi implementasi peningkatan kapasitas guru, pelatihan mandiri melalui PMM ya, saya pindahkan kemarin. Sudah. Kenapa ini PMM-nya ada kendala apa nih Bun? Kendalanya apa ini? Waktu pasti punya masalah di waktu lagi, atau bingung nyusun kata-kata ya tadi ya? Iya sih, Lebih kepada narasi ya, nyusun narasinya. Oke, saya akan pindahkan lagi dari yang sebelumnya, yang ditindaklanjut sebelumnya, pembuatan aksi nyata. Ini Maret ya, sebenarnya targetnya ya. Dan penanggung jawabnya Bu Falma nih sebenarnya, ya Bu Falma. Kita geser dikit ke sini, ke PMO 5. Nah, oke, penanggung jawabnya tetap sama ya, Ibu Yusi, bulan Mei, P5-nya, baik dokumen maupun kegiatannya akan terlaksana. Bu Falma mau geser di bulan apa, Bu? PMM. Ini Maret, sekarang April. Sebelumnya janji Maret. Komitmen, bukan janji lah ya, komitmennya Maret. Sekarang sudah bulan April, terlewat, barangkali kita akan geser. Kira-kira apa? Kapan? Mei, berani? Kombel itu berjalan nggak sih? Kombelnya berjalan nggak di sekolah? Oh, kok nggak rutin tiap Jumat sih Pak, gitu. Ya, biasa kan kita kalau ini kan ngobrol sambil makan kayak gini, sambil diskusi. Tidak senang ngobrol, tapi tidak dipakemkan hari apa, jam berapa, pukul berapa. Nah itu, kayaknya itu perlu begini deh, perlu dibikin baku supaya bisa menyelesaikan masalah. Nanti kalau TK Lemuel punya problem yang membutuhkan penyelesaian tahap demi tahap, kalau tidak dibakukan, nanti tidak tertangani dengan segera malah. Bu Falma, Mei siap? Atau mau apa, nunggu aja? Juni? Kita sampai mau lagi Juni? Ayo Bu Falma, gimana? Saya kan pernah nyebelin di PMM tuh untuk kalau selesai tuh langsung kita kan pernah dengar juga kan aku lanjutnya terus sekolah yang negeri yang bisa jadi PNS mau berdiri dia ada jadi tenaga kerjaan yang Oke. Ada sebuah asumsi argumentasi ya, bahwa PMM itu untuk guru PNS gitu kan? Gitu kan? Nah, itu terkait dari pengelolaan kinerjanya. Ini kan kita lagi nggak bicara pengelolaan kinerja nih. Kita lagi bicara pembuatan aksi nyata dalam pelatihan mandiri. Kegiatan pelatihan mandiri ini kan sebenarnya untuk semua ya, untuk semua guru. Jadi kalau kita bicara apakah pengelolaan kinerja, apakah pelatihan mandiri, yang mana dulu nih? Itu kalau pelatihan mandiri kan fungsinya adalah agar satu, kita bisa silaturahmi dengan teman-teman dari sekolah lain, karena di sana ada komunitas belajar. Yang kedua, kita bisa berbagi. Pelatihan mandiri itu kita kerjakan, lalu aksi nyatanya kita bisa berbagi sama banyak orang. Yang ketiga,
Kita bisa punya sertifikat yang menambah pengetahuan, wawasan, dan pengembangan kita yang barangkali tidak didapat di dunia kuliah, dunia kampus. Coba misalnya Bunda Sonia, Bunda Yusi, Bunda Falma, Bunda Dia kuliah, ngambil satu mata kuliah dengan topik, misalnya metode pembelajaran, itu kan yang di kampus, gitu kan. Tetapi kan ada materi-materi yang di pelatihan mandiri itu, materi-materinya itu kan tidak diberikan di kampus. Kan? Materi-materinya tidak ada di kampus, perencanaan berbasis data, kemudian literasi dan numerasi. Apakah itu diberikan sebagai mata kuliah kampus? Kan tidak. Nah, di sini kan kita dapat bekal, gitu kan? Nah, monggo kalau Bu Falma kira-kira merasa bahwa topik-topik itu penting ya. Memang ini tidak dijadikan beban ya buat kita, sekali lagi bahwa tolok ukurnya PMM harus dapat bintangnya jadi sampai 30, enggak, tidak. Tetapi karena kebetulan kita masuk di sekolah penggerak, jadi bebannya adalah karena kita sekolah penggerak, bukan karena kita soal PNS atau ASN-nya gitu kan. Kenapa sekolah penggerak tidak bisa menjadi panutan ataupun contoh bagi sekolah-sekolah lain yang non penggerak itu. Nah, jadi kalau misalnya sekolah-sekolah penggerak ini mampu untuk menyelesaikan itu kan akan menjadi panutan dan contoh bagi yang lain. Nah, kalau pengelolaan kinerja memang saat ini yang diterapkan dan diutamakan masih yang ASN ataupun PNS, betul apa yang dikatakan Bu Falma. Namun, jangan lupa, sudah dibaca belum di pusat informasi yang paling belakang bahwa hal tersebut kaitannya adalah dengan sertifikasi guru ke depannya. Walaupun masih ada stigma-stigma ya, bahwa nanti ketika ganti presiden ini akan ada perubahan kebijakan, bahwa semua guru akan langsung terima tunjangan gitu kan, ditunggu-tunggu kan bulan Oktober besok, ya itu urusan lain. Itu saya nggak bicara soal kebijakannya, tetapi bahwa pengelolaan kinerja pada endingnya nanti, jika skema dan alurnya tepat dan benar, tidak ada perubahan kebijakan, maka guru-guru yang non PNS pun akan harus mengerjakan. Kenapa? Karena hubungannya untuk laporan tunjangan profesi guru. Tapi mungkin kalau di TKK Lemuel, Bu Sonia, Bu Yusi, dan yang lain-lain kan belum sertifikasi guru ya Bun ya? Sudah belum Bun? Oh Bu Yusi udah? Satu aja? Nah, itu silakan, monggo. Itu jelas kok, dibuka aja bahwa pengelolaan kinerja itu, PMM ya, saya buka aja ya, PMM. Ada kaitannya kan waktu itu udah saya screenshotin ya, pengelolaan kinerjanya. Saya pakai akun yang fasilitator nggak bisa masuk ke PMM ya, harus masuk pakai akun guru. Akun guru itu baru bisa. Nah, beban yang di pundaknya adalah sekolah penggerak. Nah, Palma monggo kebijakan-kebijakannya untuk pemerintah akan diikuti atau tidak. Gitu kan. Siapa tahu Bu Palma nanti butuh terkait PPG dan sebagainya kan, itu kan menjadi salah satu syarat, poin dan nilai tertentu ya di dalam hal tersebut. Nah, takutnya nanti ketinggalan lagi, oh ternyata kepengen ikut jadi nggak dapet gitu sih. Kalau kayak Bunda Sonia sih mungkin barangkali udah nggak mikirin, Bunda Dia mungkin udah nggak mikirin gitu ya. Bentar lagi saya juga udah nggak mikirin hal-hal begitu juga, sama. Ya. PMM. Tapi kalau kayak Bu Yusi kayaknya masih harus memikirkan itu. Nah, Yusi sudah di-approve belum sama Bunda Sonia terkait pengelolaan kinerja? Ya, pengelolaan kinerja. Jadi nanti kita akan bisa melihat di tentang pengelolaan kinerja. Di situ dibaca aja, banyak kok. Gitu ya, tentang pengelolaan kinerja, kenapa guru harus pengelolaan kinerja ya, walaupun isu di lapangan kok masih lebih kuat yang guru PNS, guru itu mah guru PNS, guru yang non PNS nggak usah ngerjain ya, itu kembali lagi. Gitu. Oke. Saya lanjut dulu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama, jangan dijadikan beban. Pelatihan mandirinya itu ketika ada kegiatan aksi nyata di Lokakarya, di situ kita jadikan yang kita upload di PMM bareng-bareng. Oke, nah, nanti kita setelah ini kita akan fokus ke sana.
Baik, pendosonya ini sudah sampai di bagian paling bawah dari instrumen. Tindak lanjutnya juga sudah kita pindahkan. Tinggal ada bagian paling bawah yang perlu diisi nih Bun, dari kesimpulan PMO kita pada hari ini. Refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik, ya, untuk PKK Lemongal bagaimana. Terus kemudian refleksi yang belum berjalan dengan baik, kemudian kendala yang dihadapi dan solusi terhadap kendala. Itu yang Sambil langsung boleh diketik-ketik nggak apa-apa. yang pendisiplinan kan sudah berjalan dengan baik ya tadi. Ya. Itu kan terus tetap dilaksanakan gitu ya. Yang sudah berjalan dengan baik akan tetap dilaksanakan Iya. ya. Akan tetap ya. Misalnya, seperti tadi kedisiplinan dalam belajar tulis menulis salam, menolong teman, anak bisa menolong temannya sesamanya gitu. Untuk mengucapkan terima kasih, kita mendapatkan bantuan, mengucapkan tolong, kita mendapatkan bantuan, gitu kan. Jadi intinya adalah bukan hanya di sekolah mereka bisa melakukan, tapi dimanapun mereka berada. Jadi itu menjadi habit, benar-benar habit mereka. gini ya, pendosonya ya, sesuai ya. Oke. Baik, kalau yang belum berjalan dengan baik, Ya, untuk anak ABK bisa tetap saya akan melakukan pendidikan anak ABK akan tetap dipanggil ortunya, dikomunikasikan ya kondisi anaknya, dikomunikasikan kondisi anaknya, kelanjutannya ya untuk studi. dan kelanjutan studinya. Ya. Ini kayaknya nanti saya perlu menyampaikan ke dinas ya bahwa urusan anak ABK ini kelihatannya masih jadi urgensi dan halangan hambatan bagi sekolah-sekolah nih. Jadi harusnya nggak bisa juga memaksakan bahwa sekolah itu harus wajib menerima ABK ya. Iya, sekolah umum gitu ya kita. Ya, sekolah umum kan. Berat gitu kalau memang kita tidak punya toolsnya, tidak punya tenaganya gitu kan. Tapi terakhir kita waktu pas lokakarya Pak Erlang juga sudah menyampaikan kan. Ingat ya waktu itu Pak Erlang menyampaikan bahwa bukan soal kalau ABK yang apa ya, anak berkebutuhan khusus ini, kalau yang sifatnya inklusif, anak berkebutuhan khusus luar biasa, ya memang seharusnya tidak ada di sekolah kita kan. Beliau menegaskan begitu kan kemarin kan. Itu kan lebih, kalau itu kan lebih inklusifnya ya, lebih ke disabilitas ya, fisik gitu, ABK secara fisik gitu. Sementara kan kita banyak kan ABK mental. Bingung juga ya. Bingung juga. Iya, dan itu sama-sama beratnya Pak gitu. Kalau fisik mungkin ya memang kendala dia untuk beraktivitas gitu. Ya, iya. Tunanetra, iya. Ya. Nggak mungkin bisa kita terima kan. Kan ABK kalau di Lespeed masih bisa kita terima, ya kan. Kalau kita tadi ABK-nya adalah bukan kenakalan ya, pasti namanya ADHD ya gitu ya. Nah itu ya kan, apakah itu bisa menjadi satu kelompok yang ditolak gitu kan? Itu autis yang berlebihan, apakah bisa menjadi sesuatu yang ditolak gitu kan? Kalau nggak ya, kalau tidak ada. Dalam artian kan bukan penolakan gimana, tapi memang kemampuan yang terbatas. Diarahkan ke sekolah yang tepat. Iya. Di SLB ada ya jurusan. Ada, cuma kan orang tua kita, orang Indonesia kan nggak mau ya, malu. Begitu. Dan beberapa orang tua yang sudah maksudnya ke dokter gitu ya, anaknya memang mendapatkan penanganan dokter, penanganan secara psikolog secara ini,
Justru mereka dokter-dokter juga mengarahkan untuk tidak sekolah khusus, lebih baik ke sekolah umum gitu. Kalau sekolah umumnya punya fasilitasnya sebenarnya ya, punya psikolognya ya. Oke, jadi direfleksi hal yang belum berjalan dengan baik ini adalah anak ABK dan ini akan tetap dipanggil orang tuanya, dikomunikasikan kondisi anaknya dan juga kelanjutan studinya di masa mendatang gitu ya. Nah, ada lagi Bun? Juga ya kalau bukan anak ABK Itu ya. Ya paling lebih selektif lagi lah Oh, lebih dalam selektif lagi. menerima sesuai kemampuan ya Pak Adi, maksudnya kan itu lebih Ini masukin ke bawah ya, ya. di solusi aja ya. Aktif lagi, nanti kita tambahkan lagi. Dalam penerimaan. Oh iya, kendala yang dihadapi. Nah, kendala yang dihadapi apa nih, Bu? Kendala yang dihadapi sama anak ABK itu kan di komunikasi yang apa ya? Silakan. Ya maksudnya kalau komunikasi by phone mungkin bisa mereka terima gitu. Tapi kan kita kan lebih enak tuh kan ketemu langsung gini ya Pak Adi ya. Tatap muka gitu kan. Jadi supaya kita juga bisa melihat ekspresi orang tuanya benar-benar bisa menerima nggak sih masukan dari kita atau enggak gitu kan. Kalau by phone kan cuma iya, tapi ternyata kan tidak terlaksana atau terlaksananya tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan gitu ya. Contohnya seperti Alvaro, saya mintanya adalah dari awal karena saya tidak berani bilang dia ini anak ABK. Jadi saya bilang karena bapaknya tahu anak ini aktif dari awal masuk dia cuma bilang ini anak nggak bisa diem Bu, memang aktif Bu, lari sana lari sini nggak bisa ini. Nah saya cuma bilang iya Pak, lebih baik coba dibawa ke klinik tumbuh kembang anak, di mana nanti di situ akan ada dokternya, ada tesnya. Kalaupun maksudnya untuk menangani hiperaktifnya inilah kan kita juga nggak tahu ya apakah dia hiperaktif atau tidak. Saya sempat ngomong di awal seperti itu sama papanya. Kalau ke situ nanti kan ada tesnya jadi tahu. Kalaupun memang ini nanti akan ada makanan yang dipantang untuk mengurangi aktifnya dia gitu kan. Karena kan bapaknya kan di awalnya kan selalu ngomongnya kan cuma aktif, sangat aktif gitu kan. Nah, saya bilang itu kan ada makanan-makanan yang memicu energi anak bertambah. Nah, kalau ke klinik tumbuh kembang anak kan ada dokternya dan mereka bisa memastikan apa yang mesti dikurangin, apa yang tidak boleh dan sebagainya. Terakhir itu yang waktu kasus dia menusuk itu waktu terakhir saya komunikasi sama bapaknya itu pun saya tekankan lagi. Coba deh Pak bawa. Saya udah bilang di harapan kita itu ada klinik tumbuh kembang anak. Memang ada beberapa anak kita yang memang terapi di sana. Memang kalau pakai BPJS ngantri, saya bilang gitu. Tapi kalau kita ambil jalur khusus dalam pribadi kita membayar, pasti tidak perlu antri. Bapak bisa atur waktunya, saya bilang gitu kan. Nah, even maksudnya kalaupun dalam hasil pemeriksaan memang dalam tanda kutip sampai saya bilang butuh obat, kan dokter yang tahu Pak dosisnya. Tapi ini kan kurang 2 bulan lagi ya. Ya, kalau ini ya mau nggak mau nanti saya tetap nggak bisa, maksudnya sebaiknya tidak di sekolah umum pun SD-nya. Tapi nggak daftar di sini. Belum, tapi nggak tahu. Tapi saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah SD kondisinya seperti ini. Jadi kalau dia ibu kepala sekolah SD mau menolak, sudah tahu kan kondisinya dan memang kan kalau datang atau pulang kan lewat kan itu kan kantor kepala sekolah yang di dekat gerbang depan ini. Ya. Jadi sudah tahu kondisinya seperti apa. Kalau di SD kan cenderung pengawasan guru mulai dilepas pelan-pelan ya. Betul. Takutnya di kelas ada kejadian-kejadian. Ya. Jadi maksudnya kalaupun sampai bapaknya datang menghadap untuk mendaftar, kan ibu kepala sekolah ini sudah punya gambaran kondisinya apa. Jadi kalaupun mau menolak, ya saya bilang lebih baik diarahkan ke sekolah khusus ya Bu, saya bilang gitu. Karena tidak akan mampu, dia nggak akan mampu mengikuti juga. Oke. Nah, ini memang TK Lemuel kelihatannya memang khususnya di anak ABK ya. Baik, kendala yang dihadapi itu terkait masalah komunikasi, juga terkait tentang keterbatasan komunikasi karena anaknya juga tidak hadir ya pada waktu itu ya, ataupun orang tuanya tidak hadir. Jadi 2 arah nih Bu Falma di kendala yang dihadapi. Jadi komunikasi untuk anak ABK dengan orang tua itu kesulitannya juga adalah
si orang tua tidak hadir ketika diundang ke sekolah, atau antara si anak ini tidak datang atau ketika waktu pendaftaran. Jadi ya Bapak Maya. Nah, barangkali itu yang perlu ditambahkan di kendala yang dihadapi. Nah, solusi terhadap kendala yang tadi diatasi adalah yang pertama adalah khususnya menyebutkan lebih selektif lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan kepala sekolah unit selanjutnya gitu ya, supaya kasus ini tidak terbawa ya di unit yang selanjutnya, di SD maksudnya gitu ya. Di unit selanjutnya ini saya tambahkan dulu sedikit. Jadi ini penting juga kan, tadi Bu Sonya sudah informasi kan tadi kan ya? Sudah. Itu juga sudah saya informasikan baik secara pribadi maupun ketika rapat bersama yayasan. Itu udah saya sampaikan ya, kondisinya seperti itu. Karena di tahun lalu juga ada satu anak ABK kita, memang dia speech delay. Kalau itu orang tuanya emang jujur dari awal tadi. Dan waktu itu kan pandemi ya, jadi terkendala dia yang tadinya terapi tidak bisa terapi, kemudian mamanya hamil lagi anak kedua gitu ya, jadi memang anak ini tidak bisa tertangani dengan baik di rumah gitu ya, karena kan bapaknya bekerja, ibunya di rumah tangga mengurus anak, dan memang sempat waktu itu agak terkendala. Tapi ketika kita panggil, kita komunikasikan, kita sarankan untuk mengulang sambil dia melakukan terapi, dan orang tuanya bisa menerima itu gitu, dan memang dilaksanakan tadi. Ya puji Tuhan anaknya baik, bisa tertangani dengan baik, walaupun waktu masuk kelas 1 di awal-awal bulan pertama itu dia belum bisa membaca ya, tapi sudah bisa menulis dengan baik. Kalau tadinya nggak bisa menulis, dia pegang pensil pun ngambang gitu, tapi karena terapi gitu ya, jadi dilaksanakan apa yang kita sarankan pada orang tua, komunikasi berjalan dengan baik. Puji Tuhan ini saya dapat laporan sebelum masuk semester 2 sudah bisa membaca dengan lancar gitu. Jadi maka itu kalau komunikasi itu diterima dengan baik dan orang tuanya legowo, menyadari bahwa memang anaknya ada kebutuhan gitu ya, terus kita kan mengarahkan kan yang terbaik yang untuk anak gitu kan. Mau dilakukan saran kita walaupun dengan ya kerepotan lah ya mengatur jadwalnya karena ayahnya bekerja, jadi si ibu ini harus membawa si anak yang besar dan anak yang kecil naik kendaraan umum, tapi tetap dilakukan karena ya dia menyadari memang dia butuh bantuan kan gitu. Iya. Nah kalau ini dia kayaknya yang menganggap ini anak bukan papanya Alvaro, menganggap bahwa Alvaro ini nggak ada kelainan dalam artian gitu ya, memang dia anaknya terlalu aktif aja, nggak bisa diatur aja, selalu begitu yang ada. Padahal kita udah kasih tahu begini gitu. Baik, siap. Jadi fokus pada kegiatan PMO kita ini adalah pada kegiatan PMO 5 ini ternyata kita mendapati bahwa hal-hal yang sudah baik tentunya kita akan lanjutkan tetap berjalan gitu ya biasanya ya. Sedangkan hal-hal yang masih terkendala kita akan jadikan PR, dan PMO kita kan PMO masih 3 tahun ya sebenarnya ya. Ngap juga ya kali ya itu ya. Nanti ketika di tahun berikutnya mudah-mudahan tidak ada anak ABK lagi gitu ya. Mudah-mudahan maksudnya ya. Tapi kalaupun misalnya ada anak ABK lagi, anak-anak ABK-nya sekarang itu lebih terarah. Nah itu sebenarnya kemarin saya sempat mau menanyakan loh Pak Adi, waktu kita bahas anak ABK di Lokakarya terakhir itu kan, ya gitu kan, dibilang kan tidak boleh menolak ya kalaupun sampai akhirnya gitu ya untuk menjaga, karena kan gitu tadi nanti orang tua kok ini nggak mau ini, tapi kan maksudnya kan kita punya keterbatasan ya. Kalaupun sampai maksudnya ada ya udah kesepakatan lah dalam artian ya baik yayasan maupun sekolah, maksudnya guru-guru, karyawan semua, udah kita nggak usah nggak terima gitu. Suster hari ini berbagi dengan saya tentang buku panduan ABK. Sedang disusun, saya belum baca sih karena butuh waktu kan. Jadi mulai dari nanti bagaimana nerima kalau seandainya ada masalah di tengah jalan, kalaupun seandainya diterima, ataupun bagaimana peran orang tua
Kalau ada masalah bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana kerelaan orang tua ketika harus kembalikan. Itu ada di situ. Nah, buku panduan itu penting. Sampai kemarin memang sempat ini ya, waktu rapat dengan yayasan gitu ya. Udah nggak usah terima aja gitu, sempat begitu, karena kan mendengar laporan kan bukan hanya dari kita TK, tapi kan di SD juga ada, SD sini, SD sana juga ada anak ABK, SMP pun ada. Saat ini di SMP kita di sini ada 2 anak ABK. Tapi kan prinsip Kristenan juga berbeda ya kadang. Iya, karena prinsipnya kan adalah pemuritan ya. Iya. Justru menjadi tantangan untuk Gitu, menerima memang ya. di awal memang itu ya, berarti memang kita selalu bilang Lemon ini dari dulu bengkel. Nah itu maksudnya bengkel. Dari dulu memang Pak Adi, makanya saya sampaikan bahwa anak ABK itu sebenarnya bukan hal yang baru buat Lemel. Setiap tahun itu, hampir setiap tahun itu ada, dari yang tingkat rendah sampai yang berat gitu ya. Bahkan lama-lama kesini-sini kok kayaknya, tapi memang itu tadi kadang-kadang ada yang memang sudah memang benar-benar tidak bisa ini, ya kita harus kembalikan kepada orang tua gitu di tengah jalan ya gitu. Untuk SD, SMP gitu ya. Dulu ada anak yang ini diam-diam begini tiba-tiba refleks, siapapun itu, mau temennya, mau gurunya gitu. Kalau gurunya kan ya masih bisa ketenangan ya, tapi kalau temennya, apalagi yang dipukul lebih kecil badannya dari dia gitu. Nah ini kasus yang terbaru untuk SMP, karena dia semua SMP ya, jadi sudah mulai hormon birahinya udah mulai Perempuan laki. Oh oke. Nah terakhir itu, kalau kemarin dia suka nempel-nempel, suka ini sama perempuan gitu ya. Jadi sampai kita menugaskan ada anak yang sekelasnya yang memang bisa galak dalam artian gitu, bisa menegur dia, boleh gitu ya, boleh gini, berani lah melawan gitu, dan dia takut gitu ya. Jadi kalau yang diam-diam pasti dia samperin, dia tempel-tempel, dia rangkul-rangkul, dipegang-pegang gitu. Itu kita udah komunikasikan sama orang tuanya kan, seperti itu. Sampai akhirnya kan tadinya dia di sana, sekarang dipindah ke sini. Jadi diawasi kan di ini gitu, guru-guru gitu. Terakhir itu agak mengejutkan karena tiba-tiba katanya di kelas kebetulan nggak ada guru, kayaknya lagi istirahat atau apa. Jadi dia buka celananya, dia keluarin kemaluan, di situ banyak teman-temannya kan, jadi pada ini ya, anak-anak bagian anak perempuan gitu kan. Jadi memang ditanya sama guru kepada anak-anak yang benar dia melakukan itu. Saya bilang memang dia kan tidak mengerti kan, anak seperti itu kan anak ABK itu kan tidak mengerti, dan ya itu karena mungkin rangsangan dia memang sudah waktunya untuk ini gitu. Saya menggarisbawahi begini ya, walaupun itu memang sudah waktunya, tapi ketika dia melakukan aktivitas yang seperti itu pasti ada faktor, ada yang ditiru, ada tayangan perantara apa yang dilihat, dan itu nggak ada CCTV ya di kelasnya? Iya, di kelas nggak ada. Jadi apakah orang tuanya, apakah rumahnya seperti apa, apakah kita nggak pernah tahu ya. Sorry, kadang-kadang dalam satu keluarga itu kalau yang pendidikannya nggak beres, udah tahu anak seperti itu malah diajarin yang enggak. Kalau ini sih enggak. Ya. Ibunya adalah guru kita juga di sini. Tayangan videonya, atau bukan orang tuanya. Kan tadi kan saya tekankan ya, pergaulan dia dengan saudaranya, dengan teman-teman yang di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, itu apakah agak bijor gitu kan? Jangan bilang orang tuanya hamba Tuhan, maksudnya mamanya guru, iya. Tapi ketika dia berteman dengan teman di sebelah rumahnya, lalu teman sebelah rumahnya menunjukkan sesuatu, gitu kan. Nah, itu kan tahu nih objek. Anak-anak sama tumbuh dewasa berteman nih, lalu kamu kan diajarin yang enggak. Bisa saja kan? Akhirnya terbawa karena si anak ini kemudian sudah kongslet gitu kan, korsleting gitu kan. Akhirnya apa yang diajarkan oleh teman-temannya tunjukkan secara aktualisasi diri gitu. Kalau dorongan doang sih kayaknya enggak ya.
karena saya lihat dari anak-anak ABK yang pernah saya tanganin ketika saya kan ngajar sebagai kepala sekolah juga ya, SMP dan SMA. Mereka meniru juga pintar, bahkan menirunya lebih hebat. Mereka belajar itu lebih pintar, nilainya 100 loh. Ketika diajarkan baik, dia baik. Gitu. Tulisannya mungkin agak jelek ya gitu ya. Tapi faktanya ketika kita berikan hafalan, kita kasih ini 20 hafalan, lalu dia suruh ngerjakan dengan soal yang sama 20 hafalan, 100 terus itu anak. Kan lesnya sama saya, Bun. Dia kemarin itu jadi TK-nya itu di kita. Ya. TK-nya di kita dari awal. Kebetulan di Petamburan, waktu itu saya masih jadi kepala sekolah di Petamburan. Oke. Ibu Yusi juga masih jadi guru di Petamburan. Dari awal tuh memang udah kelihatan waktu itu. Dia karena seperti saya dari dulu kan gitu, kalau ada anak yang khusus ya saya yang dampingin gitu. Pinter nggak anaknya? Sebenarnya pinter, Pak. Jadi waktu dia TKB itu dia bisa baca. Dibandingin teman-teman yang lain, gurunya nulis apa kata di depan dia bisa baca. Dia bisa berhitung. Bisa baca, bisa menulis. Ya, cuma itu segala macam dimakan sama dia. Kapur lah, krayon lah, plastik lah, semua dimakan sama dia. Nanti kalau duduk sama saya begini, dia ngelus-ngelus punggung saya gini di belakang terus go. Mirip sama Alvaro gitu ya. Gitu. Tapi kalau itu saya bilang nggak boleh, masih bisa dengar dia, masih mau. Nah, terus waktu masuk SD itu kita arahkan, karena di sekolah minggu juga kan dia seperti itu gitu kan ya, ngelakuannya sama, sampai taplak meja plastik itu digrogotin sama dia. Tuh. Sampai saya kaget lagi melukis itu tiba-tiba krayon sudah masuk, udah hitam semua di mulutnya. Saya cari sikat gigi, saya suruh sikat gigi, tapi takut dia keracunan gitu kan. Supaya bersih. Nah, jadi waktu SD itu dia sekolah di Patmos sampai kelas 6. Tapi rupanya orang tuanya keberatan dalam hal biaya, gitu kan, ekonomis gitu. Kemudian mamanya juga lebih hamil lagi kan, gitu. Jadi makanya SMP-nya di kita. Orang tuanya guru sini ya. Nah, kalau udah selesai pulang sekolah dia dijemput sama bapaknya. Pulang. Iya, pulang. Pulang bapaknya mana? Kadang itu anak stay di sekolah di sana sambil nunggu mamanya. Oke. Kalau papanya lagi nggak ada tugas, pulang sama bapaknya di rumah. Di rumah sama bapaknya. Kalau di rumah Sama tidak ada adiknya. orang, nggak pernah. Nggak. Oh, Nggak pernah. Pasti ditinggal di sekolah. Di Adakah sekolah. pengaruh dari temennya di sekolah? Saya nggak tahu ya. Iya. Tapi memang maksudnya, memang kita dari dulu begini. Kita baik TK, SD maupun SMP, kalau ada di kelas itu ada anak yang ABK, kami berusaha membuat teman-teman satu kelas itu menjadi penolong, gitu ya. Kami menjelaskan bahwa ini anak belum tahu, belum tahu kalau dia melakukan kesalahan, dia belum tahu, jadi kita harus membantu dia. Mengingatkan, menegur, membantu dia seperti itu. Jadi memang semua guru-guru itu memakai rekan-rekan di sekelilingnya itu untuk menjadi penolong, gitu ya, untuk mendampingi. Apalagi ketika mungkin si guru ada keperluan lain dan harus meninggalkan kelas, jadi ada memang anak-anak yang dipercayakan untuk menjaga dia, menjadi penolong dia. Dia punya gadget. Saya nggak tahu ya. Ya itu dilematika ya. Artinya kita tidak pernah bisa menelusuri sampai akar-akarnya kalau memang kita tidak mengikuti secara penuh ya dari si aktivitas anak itu, karena berbagai dugaan dan kemungkinan itu terjadi kalau gaya dorong masa remaja dan aktivitas dari kedewasaannya. Saya rasa sih mendorong hal-hal semacam itu seharusnya tidak mungkin. Kecuali dia punya kelainan yang dalam artian ABK-nya kelainannya jurusannya ke situ. Tapi kalau dalam artian ini kelihatannya nggak mungkin. Jadi ini ya perlu didampingi, artinya perlu diawasi. Iya, makanya sekarang kalau istirahat dia di ruang guru bersama dengan guru-guru. Makan penyakitnya sebelumnya nggak ketahuan. Iya. Sumbernya dari mana? Saya nggak tahu ya sejauh mana orang tuanya sudah dipanggil, sudah disampaikan gitu ya, dengan klausulnya saya belum tahu lagi ini. Baik,
Oke, Bunda semua, saya sudah mendapatkan gambaran semua dari Bunda-Bunda terkait kegiatan PMO kita, dan fokus daripada pembicaraan kita cukup menarik sebenarnya ya, masih seputar ABK. Nah, kita tutup dulu ya kegiatan PMO kita pada sore hari ini. Monggo Bunda Sonya, kita cukupkan dulu ya kegiatan PMO kita. Kita tutup dulu sejenak. Mau kita tutup dalam doa atau kita akhiri dengan doa? Silakan Bunda Sonya. Doa. Kegiatan PMO hari ini kami boleh memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi yang ada di sekolah luar ini. Kami tahu ada beberapa masalah yang belum terselesaikan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk bisa menyelesaikan setiap perkara ini dengan baik ya Bapak. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini dan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dari anak-anak didik kami ya Bapak, sehingga kami bersama-sama dengan orang tua bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang ada, dan biar kiranya Tuhan juga memberikan kelegaan hati kepada setiap orang tua didik kami Tuhan untuk bisa menerima apa yang kami paparkan pada mereka terkait situasi dan kondisi anak-anak mereka yang kami lihat, yang kami alami di sekolah, dan biarlah orang tua juga boleh menerima keberadaan anak-anaknya dan mereka boleh memberikan solusi yang tepat untuk anak-anak mereka ya Bapak, dan mereka tetap boleh memberikan tenaga dan pikiran juga untuk perhatian mereka juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya stopkan dulu rekaman untuk PMO kita pada hari ini. Terima kasih Bunda semua dan Bunda Sonya untuk PMO kita kelima. Saya akhiri dulu ya.